bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beda Adi Ramadhani dari kelas 10 akuntansi 1. Saya absen 3 dan teman sekelompok saya itu mencari absen 10. Itu ada hilang aja. Jadi di sini saya akan membacakan PPT saya. Ada 3 PPT. Yang pertama tentang jaringan komputer, yang kedua tentang kejahatan dunia digital, dan ketiga ada keamanan jaringan komputer. Kita ke jaringan komputer terlebih dahulu ya. Di pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer itu adalah sistem yang menghubungkan perangkat komputer untuk bertukar data dan berbagi sumber daya. Jaringan komputer memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, berbagi sumber daya. Yang kedua, jaringan komputer dapat memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan pengguna lain, meskipun berada di tempat yang berbeda. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, memudahkan mengakses aplikasi dan layanan. Yang ketiga, mudahnya mengirim dan mengunduh data. Media yang digunakan dengan komputer ini ada dua. Yang pertama itu ada media kabel, yang terdiri atas kabel fiber optik, kabel sosial, kabel twisted pipe. Yang kedua itu ada media nirkabel, yang terdiri dari Wi-Fi, Bluetooth, gelombang radio, dan infrared. Selanjutnya ada tipe-tipe jaringan komputer. Yang pertama, LAN. Jaringan ini itu terbatas pada wilayah kecil, seperti kantor, gedung, kampus, dan rumah. Yang kedua ada MAN. Jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam area yang lebih luas, seperti kota atau wilayah lainnya. Yang ketiga ada Global Area Network atau GAN. Jaringan yang mencangkup seluruh dunia dan melintasi batas negara dan benua. Selanjutnya ada WAN, jaringan yang jangkauannya sangat luas seperti antar kota, antar negara, bahkan antar benua. Yang terakhir ada Personal Area Network atau PAN. Jaringan yang menghubungkan perangkat dalam jarak dekat, biasanya hanya beberapa meter saja. Selanjutnya ada sejarah jaringan komputer ya. Jadi pada tahun 1969 itu ada agensi yang bernama ARPA membangun jaringan internet pertama yang disebut ARPANET. Selanjutnya pada tahun 1988 Jarkko Oikarinen dari Finlandia menemukan internet real chat atau IRC yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung melalui pengiriman pesan. Selanjutnya pada tahun 1990 tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau WWW. Untuk WWW ini adalah program penyunting dan penjelajah yang memungkinkan pengguna untuk menjajah komputer lain yang terhubung dalam jaringan. Selanjutnya, pada tahun 1992, jumlah komputer yang terhubung pada jaringan ini tuh sudah melebihi 1 juta. Bahkan pada 1998, situs-situs di internet ini sudah mencapai 3.000 alamat halaman sebanyak itu. Oh my god. Pada tahun ini juga sudah banyak virtual shopping atau e-retail yang mulai muncul di internet seperti TikTok Shop, Shopee, Lazada, dan banyak lainnya. Sebenarnya saya kan
konektivitas internet jenis koneksi kabel. Yang pertama, dial-up PSTN, yaitu menggunakan kabel telepon biasa yang disambungkan ke modem dari komputer ya. Ada ADSL menggunakan kabel telepon untuk mengirim data digital dengan kecepatan yang lebih tinggi dari dial-up. Yang ketiga, fiber optik, yaitu menggunakan zat optik untuk mengirim data digital dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada jenis koneksi wireless ya. Ini banyak banget. Yang pertama itu ada Wi-Fi, Bluetooth, ketiga LTE atau long term evolution ya. Ada WPAN, WLAN, WMAN, WWAN. Nah, ada jaringan komputer, juga ada keamanan jaringan komputer ya. Jadi, kenapa keamanan jaringan itu sangat penting? Yang pertama, melindungi data sensitif kita, ya, data pribadi kita, dan lain-lain. Yang kedua, mencegah serangan cyber. Yang ketiga, menjaga privasi. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan kita terhadap jaringan. Yang kelima, memenuhi peraturan. Nah, ada juga beberapa langkah keamanan jaringan yang dapat kita terapkan. Yang pertama, menggunakan firewall. Kedua, menerapkan pengaturan otoritas dan autentikasi yang ketat untuk mengontrol akses ke sistem dan jaringan komputer. Menggunakan keputusan yang kuat dan unik untuk semua akun perangkat. Yang keempat, menggunakan perangkat lunak penunjang dapat berupa antivirus dan anti spyware ya. Nah, mungkin itu saja. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam kejahatan di dunia digital. Kejahatan digital atau kejahatan di dunia maya itu biasa disebut dengan cybercrime. Jadi, cybercrime ini adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet. Kejahatan ini tuh bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok dan bisa menargetkan siapa saja. Cybercrime ini dapat merugikan kita secara material maupun non-material. Beberapa dampaknya itu, yang pertama, kita tuh dapat kehilangan privasi, dapat menimbulkan kerusakan reputasi, dan juga dapat menimbulkan gangguan psikologis. Selanjutnya, ada jenis kejahatan malware. Malware itu adalah jenis virus yang dimasukkan ke dalam perangkat elektronik untuk menghapus, mengintip, atau bahkan menfilter data yang ada di dalam perangkat tersebut. Malware itu dapat masuk ke perangkat kita melalui kode program yang ada pada aplikasi atau perangkat lunak. Selanjutnya ada MITM, yang merupakan tindakan menyadap komunikasi antar dua pihak dan mengalihkannya menjadi lewat hacker. Biasanya serangan ini tuh terjadi saat kita menggunakan Wi-Fi publik. Dan mereka itu akan memasang jebakan pada Wi-Fi publik yang tidak aman. Terkadang mereka juga memanipulasi DNS. Hal ini dilakukan agar bisa mengakses sebuah jaringan. Setelah itu, hacker itu akan memindai router yang ada pada jaringan tersebut. Kejahatan jenis cyber espionage, jenis kejahatan cybercrime yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kejahatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan korban. Selanjutnya ada OTP fraud, adalah kejahatan di mana pelaku memanfaatkan kode OTP untuk mengakses akun korban secara ilegal. Pelaku ini seringkali menipu korbannya akan menyalahkan kode OTP dengan alasan palsu.
Selanjutnya ada carding, adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi setelah mereka tahu nomor kartu kreditnya, pelaku ini menggunakan kartu kredit itu untuk berbelanja online dan lain sebagainya. Selanjutnya ada identity theft atau pencurian identitas, adalah jenis kejahatan cybercrime yang pertama, di mana orang lain itu menggunakan identitas kita seperti nama, nomor telepon, hingga nomor identitas diri dan nomor kartu kredit guna mengambil keuntungan finansialnya. Kejahatan phishing. Phishing adalah contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lain, seperti mengirim link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Tujuannya itu untuk mencuri data korban seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP, pada akun-akun keuangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada brute force. Brute force adalah serangan cyber yang dilakukan peretas dengan menabrak informasi seperti nama pengguna dan kata sandi. Jadi peretas ini menggunakan metode coba-coba hingga berhasil menebak kredensial yang dibutuhkan untuk memperoleh akses tidak sah ke akun pengguna atau jaringan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membacakan PPT saya tentang keamanan informasi. Jadi, apa sih itu keamanan informasi? Keamanan informasi adalah serangkaian prosedur dan alat keamanan untuk melindungi informasi perusahaan yang sensitif dari penyalahgunaan, akses tidak sah, gangguan, atau penghancuran. Keamanan informasi ini mencakup keamanan fisik dan lingkungan, kontrol akses, dan keamanan cyber. Pertama-tama kita ada penyaringan konten negatif. Konten negatif di internet adalah jenis konten yang dapat merusak, merugikan, atau memiliki dampak negatif pada pembacanya. Ada beberapa contoh jenis konten negatif di internet. Yang pertama, kekerasan fisik dan non-fisik. Yang kedua, pelecehan dan pencemaran nama baik. Yang ketiga, kebencian dan diskriminasi. Yang keempat, konten pornografi. Yang kelima, konspirasi dan disinformasi. Yang keenam, bullying dan tindakan intimidasi. Yang ketujuh, konten yang memprovokasi kekerasan. Yang kedelapan, penghinaan dan kritik yang tidak sehat. Yang sembilan, gangguan informasi. Untuk menyaring konten negatif di internet, kita tuh dapat menggunakan beberapa cara. Di antaranya menggunakan perangkat lunak penyaring. Yang kedua, kita dapat mengaktifkan kontrol orang tua. Yang ketiga, perbarui perangkat dan aplikasi. Yang keempat, meningkatkan pendidikan dan kesadaran. Yang kelima, menggunakan mesin pencari yang aman. Yang keenam, melaporkan konten negatif jika kita melihatnya. Berikut ini ada macam-macam autentikasi. Yang pertama ada autentikasi dua langkah. Autentikasi dua langkah adalah metode keamanan yang memerlukan dua langkah atau faktor berbeda untuk mengonfirmasi identitas pengguna. Di sini saya juga menampilkan link YouTube. Cara kerja autentikasi dua faktor ya. Di sini kalian bisa salin nanti ya. Ada juga autentikasi multifaktor. Biasa disebut dengan MFA. Jadi autentikasi MFA ini adalah proses masuk ke akun yang memerlukan lebih dari satu faktor untuk memverifikasi identitas pengguna. MFA juga dikenal sebagai verifikasi dua langkah, jadi sama ya.
sini juga ada cara kerjanya, kalian bisa lihat nanti. Selanjutnya ada autentikasi web. Autentikasi situs web adalah layanan yang mengidentifikasi pemilik situs web dan mengaitkan situs web tersebut ke orang atau badan usaha yang menerima sertifikat elektronik situs web dengan menggunakan metode yang andal. Selanjutnya ada autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna adalah bagian penting dari keamanan informasi. Banyak kejahatan peretas terjadi karena autentikasi pengguna ini. Autentikasi pengguna ini umumnya itu menggunakan username dan password. Jadi username dan password adalah data sensitif yang harus kita jaga agar tidak diketahui orang lain. Ada juga macam-macam keamanan informasi. Yang pertama itu ada biometrik. Biometrik adalah teknologi yang menggunakan karakteristik fisik atau perilaku seseorang untuk mengidentifikasi atau verifikasi identitasnya. Jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.